Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersama-sama memasuki beberapa hari ke depan untuk memperingati akan Jumat Agung dan Paskah. Dan minggu ini adalah Minggu Palma berdasarkan tradisi gereja dalam memperingati Tuhan Yesus Kristus masuk ke Yerusalem sebagai Raja, sebagai Mesias bagi bangsa Israel dan juga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting untuk kita juga merenungkan dan menghayatinya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur di Minggu Palma menjelang penderitaan Engkau ya Tuhan. Dalam peringatan kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami dengan kerendahan hati mohon kemurahan dan kebaikan daripada Tuhan. Roh Kudus menuntun kami sehingga kami mendapatkan makna yang terdalam daripada kebenaran firman-Mu yang akan kami tanamkan dalam hati kami untuk mempersiapkan kami kembali lagi memasuki masa-masa penderitaan Tuhan Yesus dan secara khusus boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami. Bersabdalah ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang ada dalam Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 40. Dan bacaan ini juga ada bagian yang sama menceritakan tentang Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ada dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai 9, juga dalam Markus pasal 11 ayat 1 sampai 10 dan Yohanes 12 ayat 12 sampai 15. Kita memperhatikan saja di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 40. Mari kita membaca. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun ke dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu,
jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Kita sama-sama juga mengikuti dalam topik yang ditulis di sini, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Bapak Ibu, peristiwa menjelang kematian Tuhan Yesus sudah dekat, dan Yesus menuju ke Yerusalem, dan dari tempat dia akan masuk, dia mempersiapkan diri. Ya, Yesus sendiri sudah tahu bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang juga sangat penting dan menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan, yang secara khusus dia menggenapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan yang ada di dalam Sakaria pasal 9. Kita memperhatikan Sakaria pasal 9. Ada 2 ayat penting di situ yang bisa kita lihat. Sakaria pasal 9 ayat 9 dan 10. Kedatangan Raja Mesias. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan menyelenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Nubuat ini disampaikan oleh Sakaria yang berkata di dalam bagian itu, lihat rajamu datang, dia jaya, ya, adil dan jaya, lemah lembut, mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Di dalam bagian ini ditulis bahwa apa yang diucapkan di situ ada kaitannya juga dengan yang diucapkan di dalam Yohanes. Hosiana, membawa keselamatan. Alasan yang lebih besar lagi untuk bersukacita ialah kedatangan sang raja. Bukan dengan kemenangan seorang raja, tapi dengan kerendahan hati. Nanti kita akan perhatikan beberapa hal yang menarik di sini, tapi inilah nubuat yang digenapi di dalam Yesus Kristus yang mempersiapkan hal itu. Yang menarik di sini bahwa gambaran tentang nubuatan ini memberikan penekanan bukan secara kekuasaan, secara politik, atau bagaimana usaha sebagai pahlawan. Nah, kita tahu juga bahwa persiapan-persiapan yang dibuat oleh Tuhan Yesus, kita kembali kepada teks tadi, ada beberapa hal yang menarik dalam persiapan. Mari kita perhatikan yang pertama tentang persiapan menggenapi nubuatan. Ayat 29 sampai dengan ayat 34 tadi kita sudah baca. Yang menarik di situ dikatakan bahwa Yesus memberitahukan, ya, Yesus lebih dahulu berjalan meneruskan perjalanan ke Yerusalem, dan ketika sudah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, itu karena begitu banyak pohon zaitun, dan itu kira-kira sekitar 7 km memasuki kota Yerusalem, dan dengan jalan menurun ke kota Yerusalem. Dan yang menarik di situ Yesus katakan, pergilah ke kampung yang di depanmu. Itu kamu pada waktu kamu masuk akan di situ kamu mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Ya, dalam Matius ada disebut keledai betina dan tertambat bersama dengan anaknya. Dan beberapa penjelasan juga menggambarkan bahwa keledai betina itu dibawa juga untuk mendampingi supaya keledai yang muda ini bisa tenang, karena dikatakan bahwa keledai itu belum pernah ditunggangi orang. Nah, apa yang menarik dengan persiapan ini, Yesus
juga mengatakan bahwa keledai itu binatang yang dipakai oleh Yesus adalah sebenarnya binatang yang sederhana, digunakan oleh para petani, orang miskin, dan yang menggambarkan tentang kerendahan hati. Yesus akan menunjukkan dirinya sebagai Mesias, Raja orang Israel itu. Yang menarik di sini bahwa ketika dalam pelayanan memang beberapa kesempatan Yesus juga melarang untuk mengatakan bahwa dia Mesias. Tetapi di tengah-tengah saat-saat di akhir itu dia harus menunjukkan. Dan kita bisa coba merenungkan, membayangkan bagaimana apa yang Yesus harus hadapi. Ya, ketika dia masuk ke Yerusalem itu dan dia tahu bahwa di Yerusalem dia akan dibunuh. Dia tahu juga dia akan menghadapi berbagai macam tekanan dan siksaan. Tapi dia menggenapi dan dia masuk dengan seekor keledai. Yang menarik di sini tidak lepas juga ketika Tuhan Yesus melibatkan kedua orang untuk menyuruh itu dan kemudian pemilik keledai. Tentu kita mungkin bertanya, kenapa pemilik keledai itu tidak keberatan, ya, tetapi dia bertanya memang, mengapa kamu melepaskan? Tuhan memerlukan. Beberapa catatan menarik di sini bahwa ada kemungkinan Tuhan sudah memberitahukan kesepakatan dan rencana-rencana seperti itu. Tapi saya merenungkan bagian ini. Ketika Tuhan memerlukan keledai, ketika Tuhan menyampaikan untuk membutuhkan keledai itu untuk dia menungganginya masuk ke Yerusalem, itu sebenarnya gambaran yang penting buat kita di saat kita melihat di sini. Pemilik itu menggambarkan kepada kita tentang kesediaan miliknya dipakai oleh Tuhan. Pemilik itu juga kesadaran bahwa dia dipakai oleh Tuhan juga. Nah, di dalam keberadaan kita masing-masing di dalam kesempatan seperti ini, ketika Tuhan mau memakai milik kita misalnya, rumah kita, mobil kita dan sebagainya, adakah kita masih tawar-menawar dan mungkin berpikir, oh saya tidak bisa. Tetapi di sini poinnya yang menarik, yang bisa kita renungkan. Tuhan sudah mengatur dan mempersiapkan semuanya. Tuhan berkuasa untuk memakai apa saja. Binatang yang dipakai, orang-orang yang dilibatkan untuk pelayanan, siapa saja. Tetapi poin yang dapat renungkan dari persiapan ini, bahwa Tuhan itu bekerja dengan sungguh penting sekali untuk merencanakan semuanya ketika dia kembali untuk mempersiapkan ini. Bapak Ibu yang kekasih, ketika Yesus masuk di Yerusalem, bukan sebuah sambutan yang mungkin kelihatannya wah dan hebat, tapi dengan seekor keledai. Dan itu seekor keledai yang bukan kendaraan yang dipakai untuk perang atau apa, tetapi yang sederhana. Nah, kita akan melihat bagaimana sambutan. Ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-40, kita sudah membacakan tadi, mulai dari murid-murid. Sambutan dari murid-murid itu menarik sekali, bahwa setelah mereka mendapatkan keledai itu, memberikan kepada Yesus, dan kemudian mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasi dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Kita tahu ketika menunggangi kuda atau kendaraan-kendaraan yang hewan-hewan yang dipakai biasa dialas dengan pelana. Ya tentu hal-hal ini penting juga, tetapi murid-murid itu lebih dahulu mengalasi dengan pakaian mereka. Ya, sambutan mereka terhadap Yesus tentu bukan sekedar sebuah ekspresi yang biasa,
tetapi apa yang bisa mereka gunakan lewat baju mereka, pakaian mereka untuk mengalasi tempat Yesus duduk di keledai itu. Nah, setelah itu Yesus mengendarai keledai itu dan mereka menghamparkan pakaian di jalan. Sekali lagi, pakaian itu mereka hamparkan bagaikan karpet. Kalau kita biasa melihat penghormatan atau kekaguman bagi artis-artis atau tokoh-tokoh terkenal dengan karpet merah dan kemudian mereka jalan disambut di dalam satu event-event tertentu. Yesus di situ digambarkan dengan pakaian mereka ya yang dihamparkan. Kemudian kita juga lihat bahwa di dalam Yohanes ada juga dengan daun-daun palem. Dan itu sorak-sorai dan bahkan itu gambaran daripada kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sambutan ini adalah sambutan yang diberikan kepada Yesus. Yang mereka sebut saat itu karena mereka melihat Yesus itu melakukan segala mujizat. Kita perhatikan ayat yang ke-37. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan melurun, Bukit Zaitun, mulailah semua murid-murid mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Ya, Tuhan Yesus juga baru membangkitkan Lazarus. Dan ada orang-orang yang tahu bahwa Yesus melakukan banyak mujizat. Dan di dalam bayangan mereka ialah mereka menyambutnya, memberikan pujian, sorak-sorai kegembiraan, memuji Allah dengan suara nyaring. Nah, mari kita perhatikan apa yang mereka wujudkan ada di dalam Mazmur 118 ayat 25 dan 26. Kita perhatikan Mazmur 118 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Nah, disinilah kata yang dipakai di situ adalah Hosiana dalam bahasa Ibrani. Dan menjadi Hosana yang kita sering dengar. Terjemahkan dalam Perjanjian Lama. Bernubuatkan keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kata Hosana ini menarik sekali ketika diucapkan sebagai doa. Sebagai satu ucapan kemenangan. Datanglah, tolonglah, berilah keselamatan. Sebuah doa. Dan ketika itu diserukan, dirangkaikan dengan puji-pujian, itu satu sorak kegembiraan yang luar biasa. Yang datang ini sebagai raja. Dan di situ dikatakan yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Dan digambarkan damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa melihat atau bagaimana euforia atau kegembiraan gegap gempita daripada sorak-sorai itu. Nyanyian pujian yang mereka naikkan. Dan bukan saja murid-muridnya tetapi orang-orang yang saat itu juga mengetahui Yesus, melihat Yesus melakukan mujizat dengan segala sesuatu yang mereka boleh alami. Itu suatu sorak-sorai yang begitu luar biasa. Nah, kita semua juga diperhadapkan dengan apa hal-hal yang kita alami bersama dengan Tuhan. Bisa menjadi sesuatu dorongan untuk kita dapat memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan gembira. Itu sebabnya ketika kita datang beribadah memuliakan Tuhan, beribadahlah dengan sukacita. Penuhilah mulut kita dengan puji-pujian, rasa syukur dan bahkan gegap gempita oleh karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, inilah yang dapat kita renungkan dari bagian ini.
Yesus datang ke Yerusalem. Dia dielu-elukan. Dia dipuja, dipuji, dikagumi. Dia sebagai raja. Tapi orang-orang saat itu lebih banyak melihat apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka. Mungkin bahkan tidak semua orang mengerti dan mengetahui Yesus sedang masuk ke Yerusalem untuk menghadapi kematian. Dia raja, dia Mesias, tapi dia bukan penguasa dunia ini secara kasat mata mereka. Dia justru adalah raja yang berkuasa atas surga. Damai sejahtera di surga, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Nah, bagian ini menarik buat kita sama-sama merenungkan bahwa puji-pujian kita, segala sesuatu harus jelas bahwa Yesus Kristus juga datang ke dunia, memang dia siap untuk menderita dan mati untuk menebus dosa, menanggung dosa manusia. Ketika sorak-sorai itu begitu banyak orang terbawa dengan situasi yang ada, dengan kondisi yang ada, sehingga begitu ramai, begitu sorak-sorai itu disampaikan, dinyanyikan. Dan ternyata di dalam kerumunan orang yang ramai itu ada kelompok orang, beberapa orang Farisi, ayat 39, yang turut dengan banyak orang itu berkata, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Tegurlah. Ya. Apa yang kita bisa lihat di sini? Ada orang yang tidak senang sambutan pada Yesus sebagai raja, dan kita tahu bahwa dalam perjalanan itu Yesus sebenarnya sudah memberitahukan bahwa dia akan mengalami penderitaan. Dan kita sudah tahu ada kesepakatan yang dilakukan oleh Yudas dengan para pemimpin-pemimpin agama untuk menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Dan ada orang-orang di Yerusalem itu yang mungkin cari-cari waktu, kesempatan untuk menjerat atau menjebak Yesus. Yesus tahu itu. Dan ketika ada orang yang berkata, "Tegurlah murid-murid itu," Yesus jawab seperti ini, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Ya. Sambutan kepada Yesus yang adalah Tuhan, Raja atas semesta alam ini. Dia pencipta. Dia harus menjadi seperti diciptakan. Tetapi justru dalam kehidupannya sebagai manusia, dia tetap adalah raja. Dan alam semesta mengakui dia. Ya, sekalipun manusia mungkin menutup mulut dan bungkam tidak memuji Tuhan, batu-batu akan memuji Tuhan. Itulah luar biasa. Nah, Bapak Ibu, di hari Minggu ini saya ingin mengajak kita untuk mengambil beberapa poin penting dari apa yang kita renungkan. Peristiwa Yesus dielu-elukan ialah kita tidak hadir di sana ya pada waktu itu. Kita hanya membacanya baik dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan tentu semarak kemuliaan, semarak gegap gempita itu bisa menggerakkan kita untuk memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi begini, biasa ada prosesi atau apa yang dilakukan dengan pawai palem ataupun siapkan daun palem untuk mengingat ini. Semuanya itu di kondisi seperti ini bisa jadi tidak dilaksanakan, tetapi peringatan tentang Yesus Kristus dielu-elukan ini memberikan kepada kita beberapa hal penting. Yang pertama, kita percaya bahwa rencana Allah yang telah dinubuatkan itu pasti digenapi. Dan ketika Yesus datang ke dunia ini, satu persatu apa yang digenapi, yang dinubuatkan itu digenapi. Sampai ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia mengendarai keledai.
Dan itu dikatakan jelas di dalam Sakaria. Dan gambaran yang menarik, saya kembali review bahwa dia datang, lihat rajamu datang kepadamu. Dia adil dan jaya. Dia lemah lembut, mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Yesus raja. Raja yang lemah lembut. Dia juga raja yang adil dan jaya. Gambaran yang sangat penting ini harus kita semakin teguh percaya bahwa Yesus raja. Bukan raja untuk dunia ini. Terlebih besar, dia raja atas segala raja. Dia raja sampai kekekalan. Dari kekal sampai kekal. Dan kalau dia masuk ke dunia ini, dia mengambil bagian dalam kerendahan hatinya. Mati untuk mati demi untuk keselamatan. Ketika dia datang dan dia masuk di Yerusalem, mempersiapkan, dia masuk itu dengan kejayaan, keadilan, kelemah lembutan, bukan dengan kekerasan. Yesus datang untuk membawa keselamatan, memberitakan keselamatan dengan apa yang dia telah lakukan. Dia rela mati. Tentu tidak semua orang bisa menerimanya, tetapi bagi kita yang sudah membuka hati menerima Yesus, kita percaya Yesus Kristus itu Tuhan. Dia rela mati. Dia rela bagaikan seorang raja yang rendah hati. Masuk ke Yerusalem. Bahkan siap menghadapi kematian. Yang kedua, Yesus tahu bahwa dia akan menghadapi semuanya itu. Yesus dapat melibatkan siapa saja untuk mempersiapkan semuanya. Ada 2 orang yang disuruh pergi mempersiapkan keledai. Ada pemilik keledai, ada keledai. Nah, di sini kita sama-sama mengakui bahwa Tuhan Yesus bisa memakai siapa saja. Allah dapat memakai siapa saja. Allah bisa bekerja di hati setiap orang untuk mempersiapkan segala sesuatu di dalam sejarah manusia ini. Teristimewa dengan hal ini kita belajar. Pemilik itu tidak keberatan ketika keledainya dipakai dan memang akan dikembalikan. Berapa Injil yang lain menjelaskan bahwa Tuhan akan mengembalikannya lagi. Kita belajar ketika Tuhan mau memakai milik kita. Mungkin ada barang-barang sesuatu yang bisa dipakai oleh Tuhan. Bagaimana hati kita? Orang yang mengasihi Yesus, orang yang tahu sejauh mana Tuhan sudah berkorban, dia tidak akan merasa keberatan. Dan dia tahu dia akan dipakai oleh Tuhan. Bahkan ketika seorang yang bersedia menjadi seorang hamba Tuhan secara penuh waktu, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dipakai untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kita tahu bahwa begitu banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan melalui hidupnya. Dan berikutnya, kita diingatkan lagi dengan sambutan kepada Yesus. Sebagai Mesias, murid-murid Yesus begitu kagum, begitu hormat, dan penuh gembira, memuji, menyembah, sampai pakaian mereka dihamparkan sebagai alas tempat Yesus duduk di keledai, di jalan, bagaikan karpet merah. Tanda pengagungan, tanda penghormatan. Dan tentu ekspresi ini adalah sambutan yang mereka rasakan. Bukan sekedar mereka melihat mujizat, tapi jauh lebih dalam mereka sedang dipersiapkan. Murid-murid tidak mudah. Mereka banyak sekali melihat Yesus buat mujizat. Mereka juga mendengar bahwa Yesus menderita. Tapi pada saat itu mereka memberikan yang terbaik. Memberikan yang sungguh-sungguh dari hati mereka. Bahwa Yesus itu Raja. Nah, kemudian yang menarik dari puji-pujian.
para murid ini mengajarkan kepada kita. Mari kita mengakui, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Mari kita lebih dalam mengenal Yesus. Yesus yang menjadi manusia menderita, Dia adalah Raja. Raja, dan Dia yang akan memerintah di dalam kekekalan. Dunia ini akan lenyap, akan hancur. Tapi Yesus akan datang sebagai Raja. Dia akan memerintah sebagai Raja. Kesiapan hati kita inilah mengajarkan kepada kita bahwa damai sejahtera yang Yesus berikan dari surga dan kemuliaan di tempat maha tinggi. Sejak Yesus lahir, disambut, dipuji oleh para malaikat. Dan ketika Dia mati pun juga, Yesus pun tetap mendapatkan tempat kemuliaan. Yang menarik, kita ingat kembali apa yang dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-11 itu. Setelah semua penderitaan yang dialami, Allah mengaruniakan kepada Kristus nama di atas segala nama. Segala lidah mengaku, segala lutut berturut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Baginya kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini hal yang harus kita pegang teguh. Sekalipun Dia datang dan kemudian Dia mati di kayu salib, pada saat itu kita percaya Dia bangkit pada hari yang ketiga, dan kebangkitannya itu menandakan Dia tidak lagi alam maut itu menguasai Dia, karena Dia berkuasa atas segala sesuatu. Akhirnya, apa yang menjadi reaksi orang Farisi itu mengajarkan kepada kita? Setiap manusia tentu mempunyai pandangan dan hal-hal yang dilihat. Tetapi dari bagian ini, pujian itu tidak bisa dibatasi oleh manusia. Ketika manusia ini begitu senang memuji Tuhan dan ada orang melarang. Dan ketika manusia diam, alam bisa memuji Tuhan. Langit menceritakan kemuliaannya. Air laut juga menceritakan kebesaran Tuhan. Segala yang di alam ini menceritakan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya dari bagian ini kita belajar. Alam menyaksikan segala peristiwa yang terjadi dengan Yesus Kristus. Sampai kematian Yesus kita tahu ketika alam ini juga bereaksi. Terjadi gempa, bahkan hal-hal yang terlihat. Manusia tidak bisa menyangkal bahwa Yesus Kristus, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam diri Yesus Kristus, alam pun turut menyaksikan. Bila kamu diam, bila manusia diam, batu bisa berteriak memuji Tuhan. Mari kita sama-sama merayakan, memperingati, mengeluh-elukan Yesus, tapi biarlah hati kita sungguh-sungguh jujur, tulus di hadapan Tuhan. Karena mengeluh-elukan Yesus bukan di mulut saja, tapi biarlah hati kita meluap dengan kegembiraan, mengenal Dia, mengenal Yesus secara utuh, bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia Raja, Dia menjadi manusia, mati dan bangkit. Nama di atas segala nama, Dialah Yesus Kristus. Dialah yang akan memerintah alam semesta ini. Dia Raja yang akan datang pada akhir zaman nanti. Dan biarlah hati kita siap, tidak sekedar kita bersama-sama di dalam masa-masa sengsara yang mungkin menyedihkan, tetapi kita juga ada di dalam kegembiraan. Karena Yesus Kristus itu Raja atas kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama berdoa menyerahkan diri kita. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur melalui firman ini Engkau mengajar kami bahwa mengeluh-elukan Yesus adalah bagian yang sangat penting ketika Allah juga merancang persiapan dan rencana bahwa Yesus akan masuk ke Yerusalem sebagai Raja. Walaupun di tengah-tengah euforia dan gegap gempita, tapi ada juga di sisi lain tentang penderitaan yang akan Yesus hadapi. Tapi di tengah-tengah
hal ini kami belajar dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus layak menerima segala pujian dan hormat. Yesus layak dipuji, diagungkan. Dan ketika kami menyambutnya, biarlah hati kami sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Penuh kegembiraan, penuh kegaguman, penuh hormat, dan takut akan Tuhan. Sehingga ketika kami merayakan Jumat Agung dan Paskah, kami sungguh mengenal secara utuh siapa Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Dia adalah Tuhan, dia menjadi manusia, tapi dia Raja. Raja yang kekal. Dia Mesias. Dia yang telah menanggung dosa kami. Dia juga yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Keselamatan yang kekal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.